Nusantara mentari terbit, indahnya alamku Papua membuatku terpesona. Jalan burung cendrawasih hiasi pagi hari. Disampaikan bagi Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Raja Tuli Antoni PhD di Akasan Tanah Papua di Provinsi Papua Barat Daya, tepatnya di Kota Sorong. Untuk itu selanjutnya saya akan memberikan mic kepada Ibu Ina untuk menyampaikan hal terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi mangrove tahun 2021 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Silakan Ibu. Izin Bapak Menteri, ini saya menjelaskan before dan afternya. Yang Bapak sekarang lihat ini afternya, saya menjelaskan before-nya. Awal kita berkegiatan di tahun 2021 kondisinya seperti begini Pak. Di sini kosong semua, 50 hektar di sebelah, 50 hektar di sebelah kiri kanannya. Kami bersyukur kepada Corona, karena dengan adanya Corona, kami diberikan kegiatan oleh BRGM itu dalam bentuk padat karya. Waktu itu kegiatannya PEN, sehingga kelompok yang kami bentuk itu membuka rekeningnya masing-masing. Jadi dari BRGM langsung ke petaninya, tidak lewat kami. Ini kegiatan yang kami, lokasi yang Bapak boleh lihat di sebelah yang sudah tertutup ya, di 2024 ini, lalu ini 2021. Dan sebentar ada titik di mana Bapak menanam. Jadi 50 hektar di sebelah, 50 hektar di sebelah. Ya, itu lokasi kami. Kami bersyukur karena di tahun 2021 kosong seperti begini, di 2024 sudah tutupan. Ini ada kelompok tani kami. Nanti sebentar waktu Bapak boleh berbincang dengan kelompok tani. Terima kasih. Selanjutnya kami minta kesediaan Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan rombongan untuk bisa mengambil tempat yang telah kami sediakan. Dan izin saya menyampaikan selamat datang sekali lagi buat Bapak Menteri dan Ibu Dirjen Pedas RH. Kayaknya ini Bapak dan Ibu untuk pertama kali tiba di Kota Sorong. Kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk Bapak kita di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Selanjutnya Bapak Menteri izin sebelum kita masuk dalam diskusi, kelompok telah menyediakan yel-yel supaya semangat kita lebih semangat lagi untuk melestarikan hutan mangrove. Oke, silakan berdiri kelompok. Kelompok mangrove Kelamana. Sekali lagi kelompok mangrove Kelamana. Orang bisa, orang bisa, orang bisa. Sekali lagi kelompok Kelamana. Orang bisa, orang bisa, orang bisa. Ya, kita berikan semangat sekali lagi buat kelompok. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan ada dalam diskusi bersama antara Bapak Menteri dan juga dengan kelompok mangrove Kelamana di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Untuk itu, kemudian para kepala UPT serta kelompok tani hutan yang kami banggakan, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pak Menteri, ini kelompok tani yang melaksanakan kegiatan penanaman mangrove sejak tahun 2021 yang lalu. Pada saat itu setelah COVID, kemudian ada kegiatan padat karya mangrove dengan tujuan yang diarahkan oleh Pak Presiden saat itu adalah untuk pemulihan ekonomi masyarakat pesisir. Dan pada kesempatan ini tentu saja masyarakat bergembira karena Pak Menteri berkenan untuk hadir dan juga mendengarkan mungkin apa yang akan disampaikan oleh kelompok tani
kepada Pak Menteri dan kepada kami semua yang ke depan tentu saja bisa untuk barangkali bisa memperbaiki kebijakan dan lain sebagainya. Kami persilahkan ketua kelompoknya yang mana? Oh iya. Pertama ketua kelompok dulu ya. Silahkan untuk menyampaikan pengalaman dan juga mungkin apa yang akan disampaikan kepada Pak Menteri. Yuk. Selamat siang, Pak Menteri, para undangan beserta undangan yang lain yang ada di tempat ini. Inilah tempat kita mencari makan dan minum. Kegiatan yang kegiatan rehabilitasi yang tahun 2021 itu yang ada di depan Bapak. Dulu itu habis kita berdiri di sini bisa lihat orang di hutan. Tapi upaya kami dengan adanya kelompok ini, kita pendekatan dengan mereka, mengajak mereka, kita sama-sama menjaga alam. Dari 2021 bersambung sampai dengan 2022 ada di luar Pak. Kita kalau lihat nanti keluar lagi. 2022, 2023 sebentar berjalan. Kita di bagian yang kami jaga ini ya untuk kita yang ada ya kita bisa menikmati ada udangnya, ada kepitingnya, kita menjaga abrasi yang laut. Jadi yang kami harapkan dari kelompok ini, kalau kita kegiatan ini bisa harus ada berjalan, walaupun sedikit 1.000-2.000 yang penting kita bisa membantukan. Jadi sejarah singkat dan jelas yang itu yang saya sampaikan untuk Bapak Menteri biar hari ini dengar. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau menyampaikan lagi dari kelompok masyarakat atau dari dinas? Pak Manuel? Mama. Terima kasih, selamat siang. Saya mungkin tambah sedikit dari kita punya ketua kelompok. Saya cuma minta Bapak bisa tambah kita punya harga pembibitan dengan harga penanaman. Cuma itu saja yang saya sampaikan. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh, silahkan. Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bu Dirjen dan semua Kepala UPT, Kepala Dinas mohon izin. Saya Sarte Sagrim, Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya. Saya mungkin sama dengan Ibu Ina tadi, hampir dari tahun 2020 juga bergerak dalam pendampingan masyarakat dalam penanaman mangrove di Kota Sorong maupun di Kabupaten Sorong. Hal yang bisa tadi disampaikan oleh Ibu Ina tadi, mungkin saya menyampaikan ada hal yang mungkin tadi belum sempat disampaikan oleh warga tadi. Mungkin saya menjelaskan kondisi masyarakat yang ada ini. Jadi masyarakat yang ada ini, mereka punya mata pencarian adalah di kawasan mangrove ini sudah. Jadi Bapak tadi bisa masuk lihat masih ada trek sana muat batu. Sekarang mau masih dengar ada bunyi censo di sana. Nah itulah mereka punya aktivitas lah di sini. Kami sudah berusaha meyakinkan mereka untuk mereka sudah menanam, mereka sudah memelihara. Cuma mata pencarian mereka akan menjadi putus karena mereka punya kehidupannya di sini.
Nah itu yang menjadi kendala untuk kami, bagaimana mencari mata pencarian apa yang bisa kita berikan kepada mereka supaya mereka tidak lagi kembali untuk merusak atau menggali atau menambang di kawasan ini. Nah itu yang kami sudah selalu menyampaikan ke kunjungan-kunjungan yang datang, supaya hal-hal ini kita pemberdayaan setelah pasca penanaman ini, supaya mereka bisa ekosistem bisa terjaga secara kontinu terus. Karena masyarakat di sini di Papua secara umum menganggap hutan itu adalah mama yang mereka saling menjaga. Itu terbukti di Provinsi Papua Barat Daya ini kita punya kawasan penutupan lahannya 91%, sehingga kita punya baseline untuk melakukan pollination 2030. baseline kita kecil sekali karena kita punya rencana rencana kerja kita kerja itu kecil karena kita penutupan lahannya masih bagus. Nah oleh karena itu mungkin untuk kita tanah Papua paling banyak adalah dana-dana yang diberikan untuk bagaimana kita memberi kepada masyarakat untuk menjaga, melestarikan dan meningkatkan akan saja seperti begitu. Ya mungkin itu yang saya sampaikan, yang tadi Hail sudah sampaikan oleh Bapak Kepala Dinas terkait dengan Hari Orang Kerja Haukapa. Jadi di sini 105.000 per hari. Nah, sedangkan di sini biaya kemahalannya sangat tinggi sekali. Mereka datang dari sana ke sini jalan kakinya cukup jauh sekali. Untuk menanam itu kadang-kadang mereka cari biaya sendiri dalam kali ini mereka bakar baru makan baru tanam. Nah ini artinya kalau kos dengan Hari Orang Kerja dengan biaya ini tidak sebanding. Makanya kami mohon sekali lagi depan hadapan Pak Menteri, Ibu Dirjen, Pak Dirjen dan semua yang hadir, tolong untuk Papua karena ini provinsi kekhususan, provinsi yang butuh kebijakan khusus, sehingga itu tolong diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya menambahkan terkait dengan carbon trade. Nah jadi kemarin kita di Provinsi Papua Barat Daya juga mendapat dana RD Plus dari program RBP dari Norway. Cuma karena kalau menghitung dari tutupan lahan kita dapatnya kecil sekali, dan deforestasi dan degradasi itu. Nah jadi kami mengusulkan kepada Menteri yang baru dengan arah kebijakan dari Pak Prabowo, supaya kalau bisa Provinsi Papua Barat, tanah Papua keseluruhannya jangan pakai program degradasi atau deforestasi. Kalau bisa kasih untuk kita yang menjaga itu jauh lebih besar. Contoh Kalimantan Timur, karena dia punya degradasinya cukup besar, baseline-nya cukup besar, dia dapatnya 1,6 triliun. Kami yang menjaga provinsi konservasi cuma dapatnya cuma 17 miliar. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal, logika. Oleh karena itu kami mohon di hadapan Pak Menteri, Ibu Dirjen untuk diperjuangkan ini supaya provinsi lain lihat, oh ternyata kita yang menjaga tuh penghargaan jauh lebih besar. Kata orang medis bilang mengobati itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Kami ini sudah mencegah. Jadi itu. Baik itu saja, terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teis dan juga Mama dan juga para ketua. Kebijakan dana otsus itu bisa juga untuk membiayai program-program di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, karena ini menyentuh langsung dengan orang asli Papua. Jadi dana otsusnya memang kami tidak dapat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sudah ketemu di Biro Perencanaan, artinya tidak ada dana alokasi khusus untuk bidang kehutanan dan lingkungan hidup di tahun ini lagi. Harusnya ada kebijakan dana alokasi khusus itu bisa masuk juga di dalam dibagikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang sudah bisa, tapi nanti ke depan harus ada, sehingga dari sumber dana DAK ini bisa membiayai hal-hal yang menjadi kekurangan kami di daerah. Dan memang kita punya kendala, kita hanya dari dinas ini hidup dengan dana bagi hasil reboisasi, tapi itu pun sangat kecil sekali, tidak bisa menjawab tantangan masalah gunung-gunung dan lembah yang penuh misteri dengan manusia yang terbatas, tingkat kesulitan yang tinggi, dan ini mungkin ini menjadi dari Putri. Kami menyampaikan terima kasih.
metodologi sudah hadir tempat ini dan bisa mendengar sedikit keluh kesah. Ada sebagian kami sudah kasih masuk di dalam token tadi. Namun sini terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum Pak Menteri, mungkin saya sedikit menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Kelompok dan Mama-Mama tadi. Yang pertama terkait dengan pembibitan atau penyediaan bibit, nanti kita perhatikan untuk HSPK-nya. Nanti kita akan coba sesuaikan sesuai dengan HOK ataupun jenis di sini. Ini kami akan perhatikan. Kemudian yang kedua, dari kegiatan yang telah dilaksanakan, kalau kita lihat memang sudah berbeda antara tahun 2021 sampai dengan 2024. Bapak Ibu, saya kira ini harus terus dijaga karena kebermanfaatannya nanti akan bisa dirasakan oleh masyarakat semua. Dari yang sudah kita tanam dan kita jaga ini, ke depan ada potensi-potensi yang nanti bisa dikembangkan. Yang pertama yang saat ini sudah Bapak Ibu rasakan, tadi saya sudah bertanya kepada para bapak-bapak atau mama-mama bahwa di bawah sini kan sudah ada atau semakin banyak kepiting. Nah, kepiting, kemudian udang ya, kalau tidak salah ada ikan. Ini menjadi potensi untuk bisa diambil atau dimanfaatkan secara ekonomi tanpa harus menebang pohon mangrove. Yang kedua adalah potensi dari wisata. Karena saya kira dari kegiatan mangrove atau rehabilitasi mangrove yang sudah Bapak Ibu lakukan, ini ke depan akan bisa menjadi potensi wisata yang sangat bagus, yang barangkali ke depan perlu kita koordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Pariwisata, Pak. Kemudian juga tentu saja akan kita linkkan dengan wisata-wisata yang akan ke Sorong, Pak. Jadi sebenarnya ini potensi yang bagus dan banyak orang-orang dari luar Papua yang hadir ke Papua untuk ke Raja Ampat. Saya kira kita bisa belokkan ke lokasi-lokasi mangrove dan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut, penyediaan untuk makannya dan sebagainya. Jadi ini potensi dasar yang sudah dipunyai oleh Bapak Ibu semua. Nanti tinggal kita bagaimana pemberdayaan ke depan ini akan semakin kita kembangkan. Untuk RBP saya kira nanti kita coba cek lagi ya Pak Teis ya, RBP dari RIDD yang saat ini ada. Memang kalau hitungannya atau apa namanya berdasarkan dari hitungan, memang yang sudah itu memang aneh. Konservasi pun juga sama, Pak. Konservasi itu tidak mendapatkan anggaran RIDD karena sebenarnya kalau menurut orang-orang di luar itu kewajiban kita untuk menjaga. Meskipun kalau kita secara teman-teman kan kita sudah berusaha melindungi, tetapi memang harus ada baseline dari yang rusak menjadi baik. Itu justru ada effort yang luar biasa. Kalau menjaga itu jadi kewajiban, istilahnya mereka seperti itu. Nah, tapi apapun itu kita akan coba ke depan bagaimana potensi-potensi karbon, terutama mungkin dari kalau kita lihat mangrove itu potensi menyimpan karbon untuk yang di atas atau ini kan 4 sampai 5 kali lipat, di bawahnya bisa sampai 12 kali lipat untuk karbon. Dan ini saya kira potensi yang bagus yang ke depan bisa kita bisa kita kemas, yang bisa kita di dalam carbon trading itu bisa kita jual untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya Pak Menteri mohon untuk memberikan arahan kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya justru ini, Jadi penghasilan Bapak Ibu sekalian selain dari pembibitan dan penanaman itu dari apa lagi? Bapak mungkin bisa jawab Bapak atau siapa Bapak atau mungkin apakah memang seperti kepiting apa tadi itu, apa itu kepiting yang apa sih namanya di keramba begitu atau memang alamiah dan nggak mungkin dibuat keramba begitu? Pernah coba? Belum pernah dicoba. Mungkin ada pengalaman tempat lain apa memang memungkinkan di ini, maksud saya supaya ini Pak ya, kalau memang memungkinkan nanti ya dibuat kotak-kotak berapa, ini punya siapa, kalau memang mungkin dikembangkan ya dan tidak mengganggu ekosistem ya. Mungkin Ibu punya pengalaman?
mohon maaf Pak, kalau karamba di mangrove ini sebenarnya kami selama ini belum pernah melihat, karena biasanya mereka akan secara tradisional menangkap kepiting dengan tradisional juga Pak, untuk dimanfaatkan dengan penangkapan pun yang tradisional seperti yang ada di Bali, kemudian di kemarin yang terkait dengan pen ini ada di Kepri Pak. Itu juga potensi kepitingnya itu jauh lebih besar dibandingkan pada saat mereka belum menanam, dan itu dimanfaatkan secara tradisional sampai dengan saat ini seperti Yang bisa kita kasih bibit supaya lebih banyak. bisa itu ditanam bisa, tetapi tidak di kotak ya, di itu aja Pak, tidak di ini bagiannya siapa, bagian sama, tidak seperti itu. Jadi masyarakat yang memang ya bebas untuk mengut ataupun kan mereka tidak memelihara Pak, karena sudah ada makanan di bawah daripada mangrove itu untuk berkembang biaknya kepiting, ikan, udang di bawahnya, sehingga mereka juga bisa melakukan Bisa menangkap bibit. Bisa. Saya memang lebih ini. Bisa. Bibit. Ya, bibit apa yang memang bisa memungkinkan kepiting. Oh iya, benih ya Pak. Benih. Ya. Bisa Pak, itu juga bisa dikembangkan untuk bisa agar mereka bisa hidup lebih lama lagi, atau hasilnya nanti bisa kita panen beberapa tahun ke depan. Atau ada ide apa lagi Bapak? Kira-kira yang bisa kita kembangkan dengan menjaga ini tapi juga dapat penghasilan tambahan, kira-kira apa Bapak? Ada ide? Kata pencarian utamanya apa Pak? Selain ikut merehabilitasi wisata ya, iya wisata mangrove yang ke depan harus lebih baik lagi. Yang sekarang ini yang Bapak Ibu dapatkan apa? Bapak Ibu sehari-hari mendapatkan masukan atau penghidupan dari apa Pak? Atau pencariannya? Nelayan? Oh. Nelayan Pak? Cuma gali batu saja Ibu. Oh, gali batu ya? Mata pencarian cuma gali batu. Oh iya, batu karang Pak, dipakai untuk dijual untuk fondasi rumah. Bisa pakai itu. Di dalam ini, di dalam ya, itu Pak. Ya, nanti ada beberapa hal yang bisa kami lakukan. Izin Pak, mungkin saya menyampaikan pengalamannya. Jadi masyarakat punya kehidupan lah dari sini. Nah, jadi kita waktu beberapa tahun lalu Bergem sempat membantu kegiatannya itu, kita melakukan pendataan kepada masyarakat sini. Kalau kita mengalihkan mereka itu, kita lakukan mereka seperti apa. Jadi kita lakukan pendekatan dengan kampus perikanan. Nanti mereka datang ke sini untuk melakukan pendataan. Kira-kira kelompok-kelompok ini maunya apa? Nah, itu nanti diinventarisir, baru nanti kita melaporkan ke Jakarta. Nah, waktu itu tahun lalu kami memberi bantuan alat-alat tangkap dengan perahu dan juga bot, supaya mereka bisa tidak lagi mencari di sini, tapi mereka langsung keluar di luar mencari di laut. Nah, dari situ baru mereka datang, baru nanti mereka langsung menjual ke pasar. Nah, itu salah satu contoh yang sudah dilakukan di sini. Nah, nanti suatu saat bisa ke Kabupaten Sorong, bisa melihat yang kita sudah lakukan penanaman 120 hektar, dan saat ini sudah jadi agrowisata mangrove di sana juga. Dari tempatnya juga land clearing dulu. Nah, kita sadarkan mereka, dan mereka sekarang karena kita kasih bantuan dan mereka keluar ke sana. Terus yang kedua, ya kita bisa melakukan kegiatan wisata mangrove. Pak, ini bule-bule Kerajaan Ampat itu paling banyak transitnya di Sorong. Tadi disampaikan oleh Ibu Dirjen, bagaimana kalau kita buat homestay di sekitar sini. Nah, nanti kita kerjasama dengan wisata yang datang, travelingnya datang, mereka arahkannya ke sini, ke TWA, bisa ditunjuk ke sini. Ada satu yang perlu diusulkan, dan kita sudah jadikan PS Mangrove di Kabupaten Sorong, dengan harapan nanti mereka ke Misol atau Kerajaan Ampat, mereka langsung datang nanti bermalamnya di dekat Kabupaten Sorong. Nah, itu konsepnya untuk wisata agro. Nah, nanti kita bangun homestay, nanti mereka buat banana boat di situ, mereka bisa istirahat situ untuk bisa di situ-situ, terus nanti paginya mereka bisa lanjut ke Raja Ampat. Artinya konsep-konsep itu bisa kita kembangkan. Yang penting dari Jakarta bisa datang ke sini, nanti kita diskusi jauh lebih mendetail lagi. Terima kasih. Terus Pak, mungkin satu-satu saya tadi lupa sampaikan terkait dengan tugas kami di daerah berdasarkan permen ya.
Permen 26 tentang rehabilitasi. Kami di daerah ini hanya diberi kewenangan untuk menanam di luar kawasan, di APL. Pak, APL itu kan dikeluarkan ke dalam kepentingan tertentu dan suatu saat bisa dikembalikan atau bisa dalam keperluan itu bisa juga bisa dilirik lagi lah. Nah, kalau bisa sama-sama kita punya tujuan yang sama, yaitu menjaga kawasan. Jadi ya kami juga diberi ruang untuk melakukan kegiatan rehabilitasi juga di dalam kawasan hutan. Terima kasih. Pengaturan antara pusat dan daerah terkait dengan kewenangannya. Salah satu yang kemudian menjadi yang tadi disampaikan oleh Pak Teis, bahwa kewenangan untuk melakukan rehabilitasi itu adalah kewenangan pusat. Nah, kemudian pemerintah daerah adalah mempunyai kewenangan di luar kawasan hutan untuk melakukan rehabilitasinya. Padahal di dalam pengelolaan ataupun pemangkuan kawasan hutannya itu jadi kewenangannya pemerintah daerah, karena adanya kemudian dibentuk ada KPHP, KPHL dan sebagainya. Nah, selama ini di dalam menjalankan tugas rehabilitasi itu kemudian tugasnya ada di Ditjen Pedas RH, karena tadi berdasarkan dari Undang-Undang 23 yang punya kewenangan untuk melakukan kegiatan rehabilitasi itu ada di pusat, sehingga kami di dalam melaksanakan rehabilitasi kita selalu bersama-sama dengan KPHP maupun KPHL untuk melakukan rehabilitasi di dalam kawasan hutan. Nah, ini memang kalau memang tadi yang disampaikan sebenarnya ideanya harusnya seperti itu, Pak. Yang punya rumah ya harus menjaga, yang harus memperbaiki, yang harus mengelola. Nah, ini juga menjadi salah satu PR juga bagi kehutanan, terutama tentu saja kita berharap ke depan akan ada kebijakan yang di dalam pengelolaannya itu memang benar-benar menjadi kewajiban daripada si pengelola kawasan, karena akan memunculkan awareness, Pak, dari pengelola kawasan untuk bisa lebih mengelolanya lebih benar lagi begitu. Jadi selama ini seperti itu, tapi di dalam pelaksanaan selama ini kita selalu bersama dengan pemerintah daerah, terutama KPHP dan KPHL, selama aturan itu masih menjadi kewajiban atau kewenangan di pemerintah pusat. Demikian, Pak. Iya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya berkumpul di belakang. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai menteri yang baru merasa sangat terharu terhadap apa yang Bapak Ibu semua lakukan, perjuangkan dari tahun 2021 yang awalnya gundul seperti di foto, sekarang bisa sedemikian hijaunya. Tanpa tangan-tangan Bapak Ibu sekalian, tentu semua ini tidak akan pernah berhasil. Sehebat apapun menteri, wamen, dirjen, direktur, kepala dinas, kalau membuat kebijakan, membuat penganggaran dengan istilah-istilah yang susah tadi itu, saya juga lupa juga singkatan-singkatan itu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sebagai ujung tombak pergerakan ini tidak peduli, tidak mau, atau enggan, pasti kalau kita datang hari ini kita akan melihat tempat yang masih tandus seperti. Tapi puji Tuhan sekali lagi atas kerja keras Bapak Ibu sekalian, kita berhasil ya untuk menghijaukan tempat ini. Sekali terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya terus terang tidak punya solusi yang bisa saya sampaikan per hari ini. Saya masih baru dan pengen belajar dengan kerumitan birokrasi kayak tadi itu. Sama-sama mangrove-nya, sama-sama rakyatnya,
sama-sama menikmati kalau hasilnya baik, sama-sama sengsara apabila tidak dikelola dengan baik. Tapi ternyata ada tata kelola yang pusat hanya melakukan ini, provinsi hanya boleh ini, yang kabupaten kota hanya ini. Nah, ini saya kira juga tantangan ya, negara kita ini memang sangat birokratis. Salah satu yang dianjurkan oleh Pak Prabowo adalah melakukan debirokratisasi, artinya urusan-urusan begitu agak rileks dikit lah gitu, jangan terlalu ribet gitu. Misalnya kita tuh terbiasa membuat aturan tapi ujung-ujungnya mencerat diri sendiri, membelenggu diri sendiri, tidak bisa bergerak. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini saya juga nanti minta waktu Ibu khusus menghadap ke saya lagi itu kita Ibu sampaikan tadi, pokoknya tadi masa kawasan hutan yang memang belum tentu juga ada yang mengelolanya gitu, kita butuh juga mereka mengelola, tapi kok nggak bisa gitu. Kira-kira coba kita nanti buat terobosan lah, kalau tidak bisa undang-undang entah apalah nanti ya, yang lebih sederhana yang pasti bisa memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk bekerja lebih baik dengan mendapatkan penghasilan yang juga lebih baik untuk Bapak dan keluarga di rumah, Pak Ibu di rumah. Nah, yang lain soal pemberdayaan, sekali lagi saya juga tidak punya banyak ilmu Ibu soal itu. Saya bayangkan dapat cerita saja dari teman-teman bahwa apabila ada mangrove yang tumbuh subur, itu bisa menjadi tempat beranak pinaknya kepiting. Nah, saya mendengarkan itu dan banyak sekali teman-teman yang berhasil. Nanti saya coba tanya lebih detail kepada mereka yang tahu. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu-Ibu juga punya informasi bagaimana caranya, kalau tadi misalkan tidak bisa dikerambah, tapi paling tidak mungkin ada bibit yang bisa kita tebar gitu ya, dibuat kesepakatan supaya tidak dulu memanen selama berapa bulan ya. Kalaupun memanen nanti dibuat aturannya supaya sustain berkelanjutan ya, supaya tidak habis gitu ya. Saya kira kan teknologi sekarang lebih canggih. Yang paling penting nih Pak Dirjen, Bu Dirjen, Pak Kepala Dinas, Pak di belakang sana Pak Teis, Pak kita tadi buat rencana yang lebih konkret ya. Kalau pemerintah nggak ada dana, nanti kita coba cari teman-teman swasta yang juga punya komitmen yang sama, saya kira untuk bisa mengembangkan masyarakat dengan lebih baik. Saya coba nanti detailkan apa yang bisa kita lakukan secara konkret di daerah ini. Saya terus terang Bu Dirjen, Pak Dirjen, jangan saya kunjungan seperti ini jangan hanya jadi konten di medsos saya gitu ya, mohon itu. Jadi nanti saya pulang ke Jakarta saya sudah seperti orang hebat datang ke bawah, tapi ibu bapak semua tidak ada perubahan apa-apa. Ini saya ingin sekali setiap kali saya kunjungan pada pejabat terkait untuk membawa sebuah perubahan lah ya, atau berusaha seperti mungkin supaya memang ada suatu hal yang berubah. Kalau memang kita tidak bisa, hasilnya tidak maksimal, yang paling penting kita punya keinginan ya, punya niat ya. Nggak sekedar kunjungan yang itu tadi seremonial ya. Tuh, staff saya konten nanti di IG saya banyak yang like, view-nya berapa gitu kan, viral gitu ya, seolah Menteri Kehutanannya merakyat tapi kemudian rakyatnya tetap jadi rakyat gitu kan. Itu yang saya kira saya nggak mau ya. Mau nanti Bu Dirjen, Pak Dirjen, apa yang mungkin kita lakukan ya. Tadi soal harga kemahalan ya, harus beda, kira-kira bagaimana nih kalau memang nggak mungkin anggarannya, terobosannya apa ya. Coba kita cari sumber-sumber lain dari apa, nggak tahu, BPDLH yang lebih rileks mungkin pendanaannya, dari BRGM ya, apapun itu nanti. Karena ini contoh yang baik ya, contoh yang baik yang jelas-jelas kita saksikan dari zero, dari nol menjadi hero gitu, jadi pahlawan gitu ya, kan jelas gitu ya. Dan mudah-mudahan ingatkan saya, staf saya untuk kita follow up agar sesuatu ada yang konkret lah kita kerjakan dari pertemuan ini. Demikian Bapak, sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya.
aspirasi juga dari masyarakat terkait dengan ini. Kita bicara mangrove, tapi terkait kayu-kayu yang di hutan ada dua pohon yang bisa diambil sesuai dengan ketentuan. Yang pertama yang punya izin BPPH, kemudian yang kedua yang ditanam. Nah, masyarakat di sini, masyarakat adat, mereka bilang ini ada pohon yang tumbuh di tanah adat kami, masa kami tidak boleh ambil. Nah, kalau mereka tebang, itu mereka dapat tangkap. Mungkin kita cari solusi. Ada aturan dulu 25 meter kubik per tahun. Tidak ada ruang bagi masyarakat ini, kalau tidak mereka ini kita main kucingan. Jadi dia tidak ada, ya, mereka tebang. Mungkin itu satu masalah yang sedang kita hadapi hari ini terkait dengan kayu-kayu merbau. Merbau ini tidak ditanam masyarakat, dan yang punya izin pun terbatas. Masih banyak yang tumbuh di tanah adat, dan tanah adat itu yang mereka tebang dan mereka bawa kita tangkap. Nah, ini jadi masalah. Kita ribut lagi antara kita dengan kita. Ya, mungkin nanti ke depan mungkin ada solusi untuk masalah ini. Terima kasih Bapak Menteri. Selanjutnya staf khusus Menteri Kehutanan, kami persilakan untuk ambil. Oh, tidak ada ya. Selanjutnya Direktur Jenderal KSDAE, kami persilakan untuk mengambil posisi. Ya, kita foto sama sekali lagi. 1, 2, 3. Aduh, mama lihat sapu hati Masing-masing yang sudah ditentukan untuk bisa membantu tak tinggal teman-teman di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati. Silakan fotografer untuk bisa mengambil foto sebanyak mungkin. Ini adalah momen yang sangat penting di mana kita menyaksikan langsung Di Papua. Cerita dia sungai yang deras. Polybagnya jangan lupa dilepas. Cerita dia hutan yang luas. Ikat. Tempat matahari selalu menyanyi. Di agen yang telah disediakan. Silakan. Tempat cendrawasih selalu menari. Aduh, mama lihat sasu rindu, rindu mati ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke Papua. Aduh, mama lihat sasu rindu, rindu mati ke pasir pantai, ke Kita laut. foto sekali lagi dulu. Setelah penanaman kita foto sekali lagi dulu. Dan selanjutnya Bapak Menteri dan rombongan. Silakan. Ceritanya sungai yang deras. Mengambil posisi di tempat masing-masing. Hutan yang luas. Matahari selalu menyanyi. Tempat cendrawasih selalu menari. Hanya Papua
sose biara riso wakawos dia babu kwangu ni waburia sasaro masaya fawio baria ya buri ya bo